Assalamualaikum. Hai teman-teman, bunda-bunda. Yuk mari ikuti dulu kegiatan aku kali ini, kegiatan ibu rumah tangga yang punya anak 3. Ya, kegiatan aku seperti biasanya ya teman-teman, itu dan ke itu aja setiap harinya. Oh iya teman-teman, apa kabarnya nih hari ini? Semoga teman-teman sehat-sehat dimanapun berada. Dan semoga selalu dimudahkan, dilancarkan rezeki kita ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Ini kegiatan berawal dari aku pasangin spray dulu. Ini pasang spraynya sehabis dari liburan ya teman-teman. Jadi waktu ditinggal itu rasanya mau ditidurin lagi nggak nyaman. Jadi kita ganti aja spraynya ya teman-teman. Di sini untuk spraynya udah selesai, aku pasangin. Lanjut kita pasangin juga sarung bantal dan guling, biar nanti pas mau istirahat udah nyaman lagi ya. Oh iya teman-teman, ini aktivitas udah seperti biasanya, aktivitas udah normal lagi ya. Udah kembali aktivitas seperti biasanya, hari-hari seperti biasanya ya. Beda kalau aktivitas bulan Ramadan itu sangat berbeda dengan hari-hari biasa. Karena kalau hari-hari biasa itu aku kegiatannya bisa agak santai, tapi kalau bulan puasa tidak ya teman-teman. Jadi pas bulan puasa itu kenapa aku nggak bisa santai, karena ada kerjaan yang lain, usaha yang lain gitu ya. Jadi kalau udah hari biasa paling kesibukannya hanya di pagi hari, menyiapkan bekal anak-anak, sarapannya anak-anak, palingan yang begitu-begitu aja ya teman-teman. Di sini kan udah mulai lagi sekolah, jadi aktivitas udah pasti normal lagi. Ini kita lepas dulu Pak suami pergi kerja, dan Pak suami juga pun udah masuk ke hari seperti biasanya. Setelah usai dari libur, habis-habisin duit yang pastinya ya teman-teman. Dan ini kita tunggu Pak suami pergi kerja dulu. Dadah Pak suami dulu. Dan aku langsung aja masuk ke dalam. Ini pas cuci piring gak aku record dari awal, aku record pas bilasnya aja ya teman-teman. Dan jangan salfok sama mulut aku yang ngoceh-ngoceh gitu ya. Kebetulan ada tetangga aku datang ke rumah dan ngajakin ngobrol, jadi aku langsung aja ngobrol-ngobrol gitu sembari bikin vlog juga, kerjaan juga berlangsung ya teman-teman. Jadi jangan kehambat sama apapun, itu pekerjaan kita. Jadi pekerjaan itu berlangsung aja dengan sedemikian, dan kita pun bisa bikin vlog juga. Ya mau gimana lagi, ini udah pekerjaan ya teman-teman, mau tak mau harus kita kerjakan. Ini untuk cuci piringnya alhamdulillah udah kelar. Dan hari ini pun aku agak sibuk karena aku harus bikin orderan lagi ya teman-teman. Kebetulan ada yang pesan lagi kue bawang gunting. Alhamdulillah rezeki setelah lebaran. Walaupun duit udah habis, dan pas selesai lebaran kebetulan ada yang order, dan alhamdulillah banget ya teman-teman. Ini udah aku sediakan di sini untuk berbumbuan. Itu aku mau blender dulu bawang putih sebanyak 6 siung dan bawang merah ini 1 genggam ya teman-teman. Cuman aku nggak ngitung. Aku nggak ngitung itu berapa bawang merahnya, cuman aku masukin aja 1 genggam. Dan di sini untuk semua bahan udah aku tata dengan rapi biar aku nggak lari-larian sana sini lagi untuk ngambilin bahan ya teman-teman. Di sini aku pakai terigunya 1 kilo, terigu kemasan gini ya teman-teman. Jadi siapa di sini yang penyuka kue bawang gunting juga, aku salut banget sama yang order kue bawang aku ini. Karena sebelum lebaran kemarin si kakak itu udah pesan juga 1 kilo yang kue bawang gunting, dan hari ini dia pesan lagi, alhamdulillah 1 kilo lagi. Karena anak kakak itu mau berangkat mondok, jadi karena anaknya sangat suka dengan kue bawang gunting yang buatan aku, jadi ini aku langsung aja proses ya teman-teman. Di sana aku juga menambahkan lada bubuk sedikit
dan penyedap garam ya teman-teman. Dan ini tepung yang baru aku masukin itu adalah tepung kanji sebanyak 250 gram. Dan aku tambahin juga bawang goreng ya teman-teman. Aku kalau bikin kue bawang selalu pakai bawang goreng gini ya teman-teman. Ini langsung aja aku aduk-aduk. Aku sengaja ini ngaduknya pas bahan kering ini. Semua bahan kering itu selalu aku campurin bersamaan ya teman-teman, biar dia lebih mudah tercampur ratanya. Dan di situ kalau aku bikin kue bawang gunting ini, telurnya 2 butir aku kasih untuk 1 kilo tepung ya teman-teman. Kalau kue bawang biasa yang biasa kayak steak itu, aku pakein 1 butir telur aja. Dan ini aku masukin mentega yang udah dilelehkan itu sebanyak 2 sendok makan. Di sini langsung aja aku ini dulu tepungnya, aku urai-urai sampai berbentuk butiran pasir gitu ya teman-teman. Biar dia tercampur rata dan kue bawang kita nggak bakalan keras. Kebanyakan bikin kue bawang gunting ini yang belum sempat berhasil itu kebanyakan itu keras ya teman-teman. Jadi kalau aku tipsnya ya begini, bikin kue bawang gunting ini emang dari cara ngaduknya kayaknya ya teman-teman. Karena aku dengan resep yang seperti ini selalu, cuman dengan tips yang berbeda udah pasti beda rasanya ya. Itu yang baru aku masukin itu adalah bumbu yang udah dihaluskan seperti bawang merah dan bawang putih ya teman-teman. Langsung aja baru kita selesai ngaduk-ngaduk itu perbawangannya. Setelah itu baru aku mau masukin ini telur ya teman-teman. Untuk telurnya itu diusahakan juga telur yang udah suhu ruang, yang tidak dalam kulkas ditaruhnya ya teman-teman. Apapun yang mau dibikin, yang bagusnya kualitas telur itu emang ada di suhu ruang. Dan ini sudah aku masukin itu telur 2 butir, telur butirnya itu utuh ya teman-teman. Dan ini terus aja aku aduk terlebih dahulu, emang sengaja aku ngaduknya seperti ini ya teman-teman. Proses bikin kue bawang ini perjuangannya yang sangat lama ya di bagian mengaduk ini ya teman-teman. Menurut aku sih begitu ya. Karena kita ngaduknya itu nggak bisa asalan. Apa salahnya kita sekali masuk aja semua bumbu dan bahan ya teman-teman. Cuman karena trik yang salah makanya kue bawang itu nggak bakalan berhasil dan nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini aku pakai santan kara yang 65 ml. Cuman sudah aku tambahkan air, jadi banyaknya air dan santan itu sebanyak 400 ml gitu ya teman-teman. Jadi untuk menambahkan santan ini selalu bertahap, tidak bisa sekali kita tuang ya teman-teman. Karena kadang kelembapan tepung itu tidak sama. Jadi aku sengaja masukin untuk santan ini selalu bertahap. Jadi itulah yang membuat prosesnya lama itu ya begini ya teman-teman. Apa salahnya kita langsung sekali tuang aja ya. Dan untuk adonan kue bawang ini usahain jangan sampai lembek ya teman-teman. Kenapa jangan sampai lembek? Karena kalau udah lembek itu yang bikin juga kue bawang kita keras. Dan emang iya pas ngaduknya enak, kalau lembek itu lebih cepat dia tercampur dan diaduknya lebih enak. Cuman pas hasilnya udah pasti nggak enak banget ya. Jadi di sini untuk adonan kue bawang ininya udah pas ya teman-teman. Cuman aku nggak record semua sampai selesai. Ini aku tutup beberapa menit. Setelah ditutup beberapa menit, baru aku gulung-gulung seperti ini. Aku bikin bulat-bulat gini, bulat-bulat panjang, lonjong gini ya teman-teman. Biar lebih memudahkan nanti untuk pas mengguntingnya. Karena aku itu kerjanya cuma sendirian ya teman-teman. Jadi harus pintar-pintar dengan cara kerja sendiri. Ini sengaja aku gini-giniin dulu. Nanti pas mau aku menggunting itu tinggal aku pipihkan sedikit. Dan untuk mengguntingnya pun itu lebih mudah ya teman-teman. Sebenarnya bikin kue bawang gunting ini sangat enak, sangat mudah, praktis gitu ya. Kalau aku rasa begitu ya teman-teman, karena kita nggak perlu gilas-gilas, kayak pakai ampia gitu ya. Ayo di sini siapa teman-teman bunda-bunda yang penyuka kue bawang gunting juga, boleh dites juga
tips dan resepnya yang dari aku ya teman-teman semua. Oh ya, di sini aku mau menambahkan musik dulu ya teman-teman. Selamat menikmati, jangan di skip-skip ya kegiatan aku, video aku. Nah, ini dia udah selesai teman-teman. Langsung aja kita mau goreng ya. Ini bukan penggorengan yang pertama ya teman-teman, karena pas penggorengan pertama nggak kerekod, mohon maaf ya. Dan ini udah dilanjut penggorengan kedua aja. Ini dia setelah matang ya teman-teman. Kue bawangnya sangat renyah, garing banget ya. Jadi yang makan pun akan ketagihan. Ini udah berjejer semua piring-piring aku ya teman-teman ya. Jadi ya beginilah cara mengatur kerja kalau kita ngerjakannya itu sendirian ya teman-teman. Harus pintar-pintar aja cara atur kerjanya. Di sini udah aku sediakan piring aku semuanya sudah berisi dengan guntingan demi guntingan kue bawang ya. Jadi aku bikinnya ini yang pesan pun udah mendadak ya teman-teman. Jadi aku kalau ada yang pesan itu selalu aku bikinin kalau aku nggak ada halangan ya. Dan ini udah lanjut penggorengan selanjutnya ya teman-teman. Untuk menggorengnya pun aku pakainya api sedang aja. Karena ini udah selesai di bagian kue bawang aku udah aku packing juga. Lanjutnya aku mau antar ke yang order ya teman-teman. Kegiatan aku berakhir sampai di sini. See you di next video. Bye bye.